Presiden Jokowi yang sepertinya sekarang sudah mulai kehilangan pamornya. Nah, ini tondo-tondo IKN bakal mangkrak. Iya kan? Dengan ditandai dengan apa? Sampai detik ini, ternyata kepres tentang perpindahan IKN itu belum ditanda tangan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info Mas info kali ini datangnya dari Presiden Jokowi yang sepertinya sekarang sudah mulai kehilangan pamornya. Nah, ini tondo-tondo IKN bakal mangkrak. Iya kan? Dengan ditandai dengan apa? Sampai detik ini, ternyata kepres tentang perpindahan IKN itu belum ditanda tangan. Nah, kalau nggak percaya, mari kita saksikan cuplikan wawancaranya berikut ini. Soal kepresnya bakalan kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Nah, jadi ini kan sambungan dari video saya yang kemarin, ketika Presiden Jokowi ini kemudian mengatakan belum akan berpindah ke IKN, karena katanya listriknya belum siap, airnya juga belum siap, lalu kemudian ternyata fakta terbaru, kepresnya juga belum ditanda tangan. Nah, ini kan kemudian menjadi sebuah bukti bahwa sebetulnya Presiden Jokowi ini ragu-ragu untuk bahwa legasinya atau kebijakannya yang menyangkut masalah dia ini akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Itu kan jelas. Dia semakin nggak yakin bahwa apa yang dilakukan dia akan diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2024 akhir nanti. Ini kan dengan penundaan penandatanganan kepres ini, kemudian juga penundaan perpindahan Presiden Jokowi yang kabarnya bulan Juli akan pindah ke IKN, tapi sekarang ternyata ditunda karena infrastrukturnya belum siap, terutama masalah air, listrik, dan mungkin juga masih banyak lagi transportasi, akomodasi, dan berbagai macam kendala lainnya. Bahkan kan kemarin juga sempat disentil oleh Pak Jarod, politisi PDIP, yang mengatakan makanya jangan buru-buru, jangan jumawa dulu di awal. Kan sekarang kondisinya seperti ini. Nah, itulah yang kemudian semakin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ini sekarang sudah mulai kehilangan pamornya. Dari penundaan penandatanganan kepres ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya Presiden Jokowi nggak punya kuasa lagi untuk memastikan bahwa programnya ini akan berlanjut. Programnya ini akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apalagi kemudian sekarang ini juga orang-orang di sekeliling lingkaran Presiden Jokowi, terutama dari koalisi parpol-parpol ini juga sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi, sudah mulai nggak mau mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ini juga semakin menguatkan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu, bahwa Presiden Jokowi sekarang sudah mulai menjadi lemdak atau bebek lumpuh. Karena partai-partai koalisi pendukung Presiden Jokowi sekarang ini mereka justru mulai meninggalkan Presiden Jokowi dan tampaknya sudah mulai beralih melekat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun di sana ada anak Presiden Jokowi yang menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tapi dengan dimulai ditinggalkannya Presiden Jokowi, ini kan menandakan bahwa Presiden Jokowi ini juga sudah mulai turun pamor, lalu kemudian juga sepertinya kekuasaannya sudah mulai digerogoti pelan-pelan, sudah mulai ditinggalkan oleh teman-teman di koalisinya, terutama oleh para ketua umum parpol. Bahkan para loyalis Presiden Jokowi itu juga tampaknya sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi. Yang non-parpol ya, ini tampaknya juga sudah mulai pelan-pelan, sudah mulai meninggalkan Presiden Jokowi dan merapat kepada Prabowo. Nah, bukti lagi apa? Presiden Jokowi ini juga sudah mulai nggak bisa lagi mengontrol partai-partai politik itu. Buktinya, kemarin ketika di DKI, kemudian Kaisang ini ditawarkan ke parpol-parpol, mereka itu nggak ada yang mau loh.
disebutkan oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi kan mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini menawarkan Kaisang ini ke parpol-parpol, bahkan bukan hanya parpol koalisi. PKS pun ditawari. Tapi partai-partai ini kan kemudian tidak mau mengakomodir ini. Bahkan sekarang kemudian mulai digeser. Kaisang mulai diarahkan ke Jawa Tengah dengan menunjukkan hasil survei elektabilitas yang menempatkan Kaisang di peringkat pertama. Itu kan menunjukkan bahwa koalisi parpol-parpol yang sekarang ada di barisan Presiden Jokowi, di sekeliling Presiden Jokowi ini benar-benar tidak mau lagi mendekat dengan Presiden Jokowi dan mulai meninggalkan loyalis-loyalisnya. Kemudian parpol ini nggak bisa diatur, bahkan anaknya yang ditawarkan juga enggak mau. Nah, apalagi sekarang dengan penundaan penandatanganan Kepres ini kan semakin menguatkan itu semua, bahwa Presiden tidak bisa menjamin keberlanjutan programnya ini akan berlangsung kontinu. Buktinya apa? Prabowo ini sekarang lebih memilih program makan siang gratis daripada melanjutkan IKN. Anggaran ini lebih diprioritaskan untuk makan siang gratis daripada melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan Gibran kemarin tuh sempat ngadu ke bapaknya, ke Pak Jokowi, mengatakan bahwa tampaknya Prabowo ini lebih memilih makan siang gratis daripada melanjutkan IKN. Itulah yang kemudian membuat sekarang sepertinya kalau misalkan Presiden Jokowi ini dulu pernah dibantu oleh PDI Perjuangan maju dari mulai Pilkada Solo sampai dengan Gubernur DKI lalu menjadi presiden, kemudian sekarang PDIP dilepeh. Nah, sekarang sama halnya ketika Presiden Jokowi membantu Prabowo untuk maju dan menang di Pilpres 2024 dan sekarang jabatan Presiden Jokowi belum berakhir, tampaknya juga sudah mulai dilepeh dan sekarang benar-benar menjadi lemdak. Iya kan? Ini masalah penandatanganan Kepres ini loh. Kalau kita lihat di video tadi di awal, kan Presiden mengatakan bisa jadi Agustus, bisa jadi setelah Agustus, bisa jadi setelah Oktober bahkan. Bahkan setelah serah terima jabatan itu. Bisa jadi. Ini kan menandakan bahwa apa ya, sudah tidak punya lagi keleluasaan, tidak punya lagi power untuk memastikan bahwa programnya ini kemudian berkelanjutan. Sekarang dengan tidak mampu memastikan keberlanjutan IKN ini saja, ini kan juga sudah mulai menandakan bahwa ini menggerogoti kekuasaan dari Presiden Jokowi. Apalagi Presiden Jokowi kemudian menyadari bahwa saya ini sudah mulai tidak diperhitungkan lagi karena masa jabatan akan berakhir, makanya kemudian berusaha untuk memajukan keluarga-keluarganya, anaknya, menantunya ditempatkan di beberapa daerah untuk menjadi pilkada seperti Bobi di Sumatera Utara, lalu kemudian juga Kaisang, entah ini dia jadi atau tidak di Jakarta, yang kemarin kemudian ditolak oleh beberapa parpol digeser lagi ke Jawa Tengah, meskipun elektabilitasnya naik dan sepertinya Kaisang ini juga ogah-ogahan untuk ada di Jawa Tengah, sepertinya dia memang ngotot kepingin maju di Jakarta. Nah, ini yang kemudian meskipun Presiden Jokowi ini memajukan keluarganya, anaknya, menantunya, belum tentu juga ini nanti bisa diakomodir oleh beberapa parpol yang sekarang menjadi koalisi dari Presiden Jokowi. Sudah mulai kelihatan sekarang bahwa omongan Roky Gerung kemungkinan nanti semakin hari ini juga akan semakin menjadi kenyataan bahwa Presiden Jokowi semakin kehilangan power, semakin kehilangan kekuasaannya dan akan menjadi bebek lumpuh atau lemdak itu tadi. Nah, jadi ingin mungkin pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita kemudian berkhianat kepada seseorang atau kepada lembaga, kemungkinan juga nanti kita akan dikhianati oleh orang yang lain. Dan itu juga menjadi pengalaman pribadi kita semua, termasuk saya. Nah, sekarang dengan kita menyaksikan Presiden Jokowi yang di akhir masa jabatannya semakin kehilangan power, semakin menjadi bebek lumpuh, ya kita sebagai masyarakat pada akhirnya ya sudahlah, itulah ya memang yang harus diterima oleh Presiden Jokowi dan keluarganya, bahwa kenyataannya sekarang parpol-parpol koalisi, kemudian loyalis-loyalisnya, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan Presiden Jokowi sekarang sudah tidak mau mendengar lagi apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Dan kita sebagai masyarakat yang dulu pernah mendukung Presiden Jokowi, kita nikmati saja sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya?
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sudah, tapi belum.